seorang guru itu standarisasi kualifikasinya itu seperti apa Bapak? Kalau tahun 98 ya, 2000 itu kan standarisasinya yang jelas kita harus diisi waktu itu lah kesalahan harus diisi ijazah kependidikan kan. Paling kata S1 terus akta mengajar dulu ya, akta mengajar 4 itu ya. Berarti dulu kalau anggap aja kalau sama yang sekarang itu ada standar apa ya Pak? Sertifikat pendidik ya Pak ya? Kalau dulu belum ada. Oh gitu, kalau sekarang baru-baru. Dulu belum ada sertifikat pendidik itu ada kan sekitar tahun 2008 ya. 2008 awal-awal. Ya 2008 2007. Kalau standarisasi kompetensi waktu Bapak menjadi seorang guru itu apa aja Pak waktu itu? Standar kompetensi seorang guru ya kurang lebih sekarang lah sama. Oh sama aja. Kurang lebih sama, ada kependidikan, pedagogik, terus pengetahuan umum kan itu. Kalau waktu itu kan Bapak mendapatkan sertifikasi kan Pak, itu kayak gimana langkah-langkahnya Pak? Kalau zamanku dulu 2011 itu PPG. Oh berarti sudah ada itu Pak? PPG dengan cepat berapa minggu ya dulu ya, 2 minggu 3 minggu lah. Berarti sama aja kayak pelatihan juga ya Pak? Disatukan dalam satu tempat ya, dari berbagai macam jurusan. Kalau misalkan nih Pak, seorang guru tidak memiliki kecakapan dalam mengajar atau public speaking-nya kurang, menurut Bapak seperti apa? Ya, seorang guru ya harus dituntut punya public speaking yang bagus. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau memang sudah niat jadi guru, ya niat jadi pendidik, lama-kelamaan bisa. Lama-kelamaan bisa. Seiring waktu, seiring terbiasa, pasti bisa. Ini juga tentang Bapak waktu mengajar di kelas itu, apakah ada tantangan misalkan kayak penggunaan, kan sekarang ada di era teknologi nih Pak, penggunaannya misalkan LCD terus komputer itu ada kendala nggak Pak? Ya, kendalanya kalau anak sih kendalanya kadang gurunya. Oh gitu. Gurunya mungkin kurang, tidak semua guru menguasai teknologi satu. Kadang dua, murid-muridnya kadang-kadang juga kurang karena kemampuan mempunyai teknologi sekarang, karena ada yang punya HP ada yang enggak, kan di situ kendalanya. Cara mengatasinya seperti apa itu Bapak? Ya kadang-kadang kita kelompok, misalnya berapa, satu HP mungkin 2-3 orang kalau memang kita pakai sarana itu ya. Tapi kadang-kadang saya jarang menggunakan itu. Jarang. Terus Bapak, bagaimana cara Bapak itu membuat anak-anak tuh di dalam kelas itu aktif gitu Pak? Diskusinya tuh bagaimana caranya Pak? Sebenarnya berat ya aktifkan anak-anak juga aktif di kelas itu, karena itu banyak faktor ya. Faktor yang mempengaruhi, pertama harus guru itu membuat satu yang menarik juga, fokus pada anak, dan anak itu kita fokuskan untuk dalam pembahasan itu, dan itu kadang-kadang sulit. Itulah tantangan guru di situ. Teorinya memang menggunakan apa ya, sarana atau alat untuk menarik itu. Alat itu sekarang tidak, ya kalau dulu kan dengan gambar-gambar, tapi kalau sekarang dengan kejadian sehari-hari pun kadang-kadang bisa. Dan ada yang viral-viral itu pun kadang-kadang bisa kita masuk ke pembelajaran. Kalau tanggapan Bapak nih, sekarang kan ada PPG Pak, menurut Bapak itu seperti apa? PPG ya selama itu menjadi aturan ya mau kada mau ya harus kita ikuti. Tapi sebenarnya bagus PPG untuk meningkatkan standar gaduh, untuk menyamakan
kemampuan guru ya lah. Memang perlu. Memang belum jaminan juga orang PPG sudah bisa Iya. mengajar. Orang yang sudah pengalaman ngajar pun kadang-kadang Masih sulit ya Pak masih ya. sulit, artinya gini, Banyak kenangan. mengajar itu juga gampang. Terus apalagi? Ada lagi ya? Benar, Pak. Bapak punya strategi nggak Pak untuk supaya anak ini memiliki motivasi buat belajar? Ya paling kata kita setiap kali masuk dalam pembelajaran itu kita selalu memotivasi dulu, memotivasi anak-anak dan memberikan contoh-contoh ya macam-macam lah motivasi itu. Bisa nanti misalnya dalam bentuk reward penilaian, nah itu kemudian bisa dalam bentuk motivasi contoh-contoh orang yang sukses kan gitu ya, supaya dia lebih tertarik gitu kan bisa. Biasanya Bapak kalau dalam kelas itu Bapak kan itu lebih sering berdiskusi atau main games gitu Pak? Macam-macam ya, Oh. tergantung materinya gitu. Jadi kita melihat materi yang cara mengajar, melihat materi yang akan kita sampaikan gitu. Kalau misalnya materi IPS sebenarnya banyak diskusi sih, cuma kadang-kadang anak-anak itu nggak nyambung gitu. Nggak nyambungnya kenapa? Mungkin kemampuan literasi anak-anak itu sekarang kan sudah Masih kurang. lemah. Kenapa lemah? Kita suruh baca satu paragraf aja, apa isinya kadang-kadang disuruh menjelaskan nggak paham. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak sekarang itu literasinya lemah. Sering ya gitu, baca paragraf ini isinya apa, bingung. Dari paragraf ini olah pertanyaan, nggak bisa. Masih. Itu memang literasinya lemah. Ya itulah tantangan. Udah Ki. Udah tadi. Udah kan? Perubahan honorer itu kan Kak sekarang udah dihapuskan kan? Ya menurut Bapak bagaimana Pak? Tentang guru honorer yang udah dihapuskan ya sekarang? Dihapuskan nggak? Iya Pak, kemarin beritanya tuh. Cuma masih baru-baru sih Pak itu. Mungkin wacana aja kali. Tapi selama sekolah itu masih banyak yang kosong, masih banyak yang memerlukan. Secara pribadi saya ya setuju aja dengan ada guru honorer, karena itu sangat membantu. Cuman kendalanya itu kan kadang di pembiayaan, di penggajian tadi ya. Penggajiannya, karena memang dana bos ini kan peruntukannya kan rumit. Iya. Rumitnya di mana? Semua pengeluaran harus terprogram, tidak sembarangan sekolah itu bisa ngangkat guru honor gitu. Nah, kemana masalahnya di situ. Kalau di sini masih ada guru honorer nggak Pak? Honorer ya yang belum diangkat P3K ya masih ada beberapa honorer sekolah. Nanti seiring waktu kan honorer dia punya apa itu namanya NUPTK, unit tenaga kependidikan itu, nanti bisa daftar PTK. Selama kotanya masih ada, nanti dan nilainya memenuhi grade kan masuk. Kalau nggak masuk lagi mungkin tahun depan. Gitu. Ini kemarin banyak nggak Pak yang masuk P3 Pak? P3. Itu berapa orang? Ada 4 orang atau 3 orang ya? Ini tidak setiap tahun ada yang masuk ya, tergantung nilai lagi ya. Itu Pak P3. Salah.